Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah dan anak-anakku sekalian yang kami cintai dimanapun Anda berada, jumpa kembali pada pagi hari ini untuk kegiatan Morning Quran dengan materi Tahsinul Quran pada edisi Jumat 11 September 2020. Tidak lupa bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan barokah yang tiada angka kepada kita semuanya, sehingga pada pagi yang cerah hari ini kita masih dipertemukan kembali meskipun dengan jarak jauh. Insya Allah hati kita tetap dekat dan semangat kita sama, yaitu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Insya Allah kita menjadi generasi-generasi yang Qurani. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga kepada putra, kepada istri putra, sahabat dan umatnya yang setia sampai akhir zaman. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, sebelum dimulai nanti kita akan berdoa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan kepala sekolah menyapa, kemudian nanti pada materi inti untuk tahsinul Quran, untuk melanjutkan belajar baca Quran kita pada pagi hari ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada surat Al-Qadr dan seterusnya. Dan jangan lupa di akhir setelah acara tahsin ini, nanti akan kami umumkan hasil kejuaraan Lomba Gebyar Merdeka dan Pekan Muharram 1442 Hijriah. Jadi jangan kemana-mana, saksikan acara ini sampai dengan selesai. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, dengan sikap yang sempurna, mari kita tundukkan hati kita. Kita mohon rahmat dan ridha Allah, semoga Allah meridhoi dan merahmati kegiatan kita. Allah berikan kemudahan kita, kefahaman kita, sehingga kita menjadi insan-insan yang Qurani. Kita mulai dengan berdoa wahid itsnain tsalasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Cahyono Sarjana Agama akan menyapa anak-anak sekalian. Mohon disimak dengan baik dan dengan sikap yang sempurna. Kepada Bapak Cahyono Sarjana Agama disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah senantiasa kita panjatkan. Dengan rasa syukur itulah
kita, anak-anak, bapak ibu guru dan karyawan, ayah bunda dan kita semuanya insya Allah akan bisa menjalankan kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesenangan, dengan penuh kegembiraan, walaupun di tengah kondisi sulit penuh cobaan ini. Nah maka dari itu anak-anakku semuanya, bersyukurlah dalam segala suasana, ingat kepada Allah yang telah banyak memberikan karunia kepada kita, kenikmatan kepada kita. Siapa yang masih memberikan kesempatan kita untuk bisa menghirup oksigen? Siapa yang masih bisa menyempatkan atau memberikan kesempatan kita untuk bisa bangkit dari tidur kita tadi sebelum subuh? Siapa yang bisa menggerakkan dari rumah kita menuju ke sekolah, dari rumah kalian bisa membuka laptop, membuka HP untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini? Maka semua itu kalau kita hayati, kita renungi, maka semua itu adalah wujud dari Rahman dan Rahim Allah. Wujud dari kasih sayang Allah yang harus senantiasa kita syukuri dan kita syukuri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka insya Allah ketika kesyukuran itu ada, sekali lagi kebahagiaan hidup kita itu akan muncul. Kesusahan yang ditimpakan, cobaan yang ditimpakan, ujian yang dijalankan dan dijalani untuk kita semuanya, itu semuanya akan kita terima dengan lapang dada. Kita terima dengan penuh ikhtiar dan keikhlasan. Maka dari itu anak-anakku semuanya, kalian yang masih ada di rumah, bersabarlah untuk di rumah. Ikhlaslah untuk belajar di rumah. Semangatlah untuk terus meraih yang terbaik dengan belajar dari jarak jauh dengan bapak ibu guru kalian. Ayah bunda di rumah juga demikian luar biasa. Tidak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran, pendidikan, pendampingan yang disampaikan oleh ayah bunda semuanya. Maka insya Allah mudah-mudahan ini termasuk proses jihad yang sedang kita jalankan. Di tengah masa pandemi yang dalam data statistik laporan tingkat nasional kemarin mencapai rekor tertinggi. Dan kapan lagi akan mencapai rekornya? Apakah kita menunggu agar kemudian nanti ada rekor baru dipecahkan? Tentu tidak. Maka Jakarta sekarang sudah menerapkan kembali untuk konsep lockdown atau pembatasan berskala besar. Kapan Jawa Tengah, kapan DIY? DIY dalam kurun waktu 2 hari selalu tambahannya ada di angka yang cukup tinggi. Bahkan 2 hari terakhir ini penambahan kasus positif 50 orang. Yang biasanya bulan-bulan yang lalu dalam hitungan di bawah 10. Sekarang sudah di atas 10 bahkan 50. Maka dari itu ayah bunda dan anak-anakku semuanya, sekali lagi bersabarlah. Jalankan aktivitas pembelajaran yang disajikan, yang diprogramkan bersama oleh Bapak Ibu Guru, walaupun dengan jarak jauh, maka harus dijalankan dengan penuh kesungguhan, kehati-hatian. Maka dari itu protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 ini, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, itu senantiasa kita lakukan. Walaupun kita besok
kemarin, hari ini akan ketemu dengan Bapak Ibu guru dalam program layanan konsultasi belajar singkat di sekolah. Kalian, anak-anakku semuanya bersama ayah bunda, tetap jalankan protokol kesehatan dengan ketat. Jangan terjadi kontak fisik, walaupun kalian kangen sekangen-kangennya dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru juga demikian kangen dengan kalian, dan pada saat itu adalah pertemuan perdana kalian dengan ayah bunda kalian di sekolah, tapi tidak boleh terjadi kontak fisik. Untuk apa? Ikhtiar kita menghindari kemungkinan-kemungkinan entah itu datang dari Bapak Ibu guru, entah itu datang dari anak-anak atau orang tua, kita tidak tahu. Beberapa Bapak Ibu guru sekarang di sekolah lain, bukan di sini, sekarang harus menjalankan kegiatan dari rumah. Bahkan sudah ada ibu guru di suatu sekolah negeri sekarang sudah harus berada di karantina khusus. Ini tidak main-main. Sekali lagi, ini bukan lamunan, ini bukan hayalan, ini bukan dongeng. Corona itu ada. Tidak perlu takut, tidak perlu nervous, tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, tapi semangatlah, dekatkan diri kita dengan Allah. Rasa syukur itu harus tetap ada, senantiasa kita bersabar dan ikhlas menghadapi cobaan ini, dan bersungguh-sungguhlah dalam berikhtiar. Itu saja anak-anakku semuanya, pesan dari Pak Cahyo. Hati-hati ya kalian yang punya kesempatan untuk keluar rumah, sebisa mungkin jangan jauh-jauh, tapi kemudian yang kedua harus jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir. Jaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi, ya, jangan kecapean juga. Maka dari itu kita semuanya insya Allah menjadi orang-orang yang tergolong bersyukur, bersabar, dan insya Allah kita akan selamat, sukses. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Fastabiqul harat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikian tadi motivasi dan pesan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Cahyono Sarjana Agama. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, untuk kita laksanakan bersama, untuk kebaikan kita bersama. Baik anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, langsung saja kita masuk pada materi Tahsinul Quran. Untuk edisi pada pagi hari ini akan kita mulai membahas surat Al-Qadr. Bisa disiapkan mushaf Al-Qur'annya. Untuk itu langsung saja kepada Ustadz Tartusi, Sarjana Seni, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Bapak Ibu guru yang berbahagia, adik-adik di rumah beserta ayah bunda, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam program Tahsinul Qiraah, yaitu memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan surah-surah di dalam juz 30 atau juz amma. Maka dari itu tolong disiapkannya adik-adik ya.
Tolong disiapkan dan tetap fokus ketika memperhatikan atau mempelajari surah-surah yang akan disampaikan ini. Tetap fokus dan serius. Ya, nanti boleh kalau sudah selesai boleh bermain-main ya. Oh, saya tanya dulu, apa kabar hari ini adik-adik di rumah? Alhamdulillah ya. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya. Baik, saya tidak akan berpanjang kata karena waktunya sangat terbatas. Ya, kita akan coba membahas sekaligus mempelajari kata per kata daripada surat Al-Qadar. Ya, silakan sudah dibuka? Sudah dibuka ya? Ya, Al-Qadar ini surah yang ke-97 ya, terdiri daripada 5 ayat dan termasuk ini tergolong surah Makkiyah ya, yang Allah turunkan di kota Makkah. Al-Qadar, ada yang tahu artinya Al-Qadar? Al-Qadar? Tahu ya? Ada yang jawab bulan Ramadan katanya, Pak. Ya, karena ini surah ini identik dengan bulan Ramadan ya, karena Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan dan Al-Qadar ini sangat sering dibicarakan oleh para ustadz ketika ceramah dan sangat sering juga dibacakan oleh imam-imam di masjid-masjid kita tentunya. Jadi tidak salah juga, ini Al-Qadar bulan Ramadan ya, identik dengan bulan Ramadan. Ya, artinya kemuliaan ya, kemuliaan. Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, perhatikan. Huruf pertama huruf tipis ya, hamzah itu huruf tipis. Kemudian setelahnya adalah nun bertasydid ya. Maka nun bertasydid ini hukumnya adalah didengungkan atau dengan istilah idgham bi gunnah, masuk dengan suara dengung ya. Jadi jangan terlalu jangan terlalu singkat. Inna tidak begitu, tapi inna ya. Kemudian nunnya ini berapa harokat nih? Ya, ada matobai, kemudian di depannya ada huruf hamzah. Ini masuk dalam mad jaiz munfasil. Dibaca 4 harokat atau 4 ketuk. Inna ya. Kemudian setelah itu ya, nun mati ketemu huruf zai. Ya, ini hukumnya ikhfa alias nun matinya disamarkan. Ujung lidah tidak nempel, hanya renggang. Ya bukan an. Kalau an ujung lidah itu nempel. Tidak tepat. Ya, yang betul adalah ujung lidah renggang. Anzal ya, zai, ya, jangan sampai bunyi huruf yang lain atau inna anzal, bukan ya, ini zai. Kalau ingat zai, ingat saja kita huruf z ya. Zakat zaman, nah, itu pakai zai kalau di dalam bahasa Arab ya. Di dalam bahasa Indonesia pakai z. Mudah ya adik-adik ya. Anzal ya, anzal ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, perhatikan di ayat terakhir, di huruf terakhir maksud saya, ada ro kemudian disukunkan atau diwakafkan, maka ro akan menjadi tebal manakala diwakafkan atau dihentikan. Tetapi sebelum ro itu ada huruf yang dimatikan, dan setelah huruf yang dimatikan itu ada huruf berbaris atas. Ya, coba perhatikan. Qaf ini berbaris atas ya, Al-Qadar ini. Kemudian dalnya sukun, maka ro menjadi tebal. Ya, ini beberapa minggu yang lalu juga sudah kita bahas ya, maka ro-nya tebal. Jadi kalau dilambatkan atau diputus, Al-Qadar. Jadi Al-Qadar. Ya, rahang bawah ini masuk ro ini tebal, maka rahang bawah maju. Ingat Al-Kausar itu ya? Saur. Ya, seperti itulah ya. Qadar kalau dilambatkan atau diputus ya. Al-Qadar ya, Al-Qadar ya. Ro-nya tebal, rahang bawah maju sedikit ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, bisa dipahami ya, Dik ya? Ayat 1 seperti itu. Jadi ro-nya tebal. Kemudian hati-hati fi-nya ini 2 harokat. Ada yang mati fi ya, bukan fi lailatil tapi fi ya. Fi
ya, diayun fi untuk membedakan antara yang panjang dan tidak boleh diayun fi, ya, itu dua harokat, dua ketuk. Fi lai, kemudian ada madlin lai, ya sukun itu lai dibaca dengan lembut ya. Lai latil qadr. Ya, ya. Baik. Lanjut dengan ayat 2. Wama, nah, wamanya ini, mimnya ini ketemu lagi dengan mad zaiz munfasil, ya. Wama, 2 4 ketuk ya, ya. Wama ada, ya, ketemu huruf qalqalah, dalnya dipantulkan, ya. Ini harus dipantulkan ya karena huruf qalqalah. Ada, ini qalqalah apa ini? Sugro apa kubro nih? Adik-adik masih ingat? Ya, qalqalah itu ada 2 ya, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Kalau sugro letaknya seperti ini di tengah, ya, di tengah ya. Kalau kubro di akhir, ya, di akhir itu bedanya, ya. Wa ma adra, ro-nya 2 harokat, ada alif kecil tuh nak ya. Hati-hati, jangan dibaca adraka, jangan, tapi adra, 2 harokat, 2 ketuk, ya. Adraka, ma, mimnya juga 2 harokat, ya. Ma ini huruf mim ini huruf tipis, maka rahangnya rahang tipis, tersenyum. Ya, rumusnya itu ya, masih ingat ya? Kalau rahang tipis itu untuk huruf-huruf tipis. Kalau rahang tebal itu huruf-huruf tebal. Huruf-huruf tebal itu cirinya menggunakan o, ya, rahang bawah maju untuk rahang tebal, ya. Wa ma adra, ro-nya 2 harokat, ma juga 2 harokat ya. Kemudian lai ada madlin juga, lailatul, tul, ya, jangan tul, ingat lam bukan huruf qalqalah, maka tidak ada tul, tapi tul biasa ya. Lailatul qadr, ya, kembali lagi kita ketemu ro tebal. Masih sama kan itu? Ya kan? Setelah ro ada sebelum ro ada huruf sukun dan setelah huruf sukun ada huruf berbaris atas. Maka ro dibaca tebal. Masih sama dengan ayat yang pertama. Ya, saya ulang. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya. Baik, insyaallah bisa dipahami ini. Ini cukup familiar surat ini, sering, bahkan saya yakin adik-adik di rumah sudah hafal ya. Hafal kan? Kelas 1 ada yang hafal? Coba tunjuk langit. Wah, hafal ya? Kelas 6, oh jangan tanya, kelas 6 itu sudah Al-Baqarah sudah hafal ya. Insyaallah. Ya, amin. Lanjut ayat ketiga. Perhatikan ayat 3 adik-adik di rumah. Ayo perhatikan, serius lagi ya, fokus lagi. Yuk. Ini hanya 5 ayat saja pendek ini ayat suratnya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya. Lai itu aja ada mad lain ya. Lai lembut, lailatul. Terus ada ketemu lagi huruf qalqalah, dal sukun. Qalqalah sugro ya, al-qadri ya, khairum. Kho-nya ini memang huruf kasar di atas tenggorokan ini ya. Jadi kho. Jadi supaya beda karena ada yang baca masih lemah. Kho, ada yang membaca seperti huruf ha ya. Ha, padahal beda makharijul hurufnya. Ya, khair ya. Khairum ya. Ketemu mim bertasydid. Ini dibaca dengung ya. Khairum min. Nah, nun mati ketemu huruf hamzah. Ya, maka ini hukum idhar alias nun matinya dibaca jelas. Ya. Jadi idhar kebalikan daripada lawannya daripada ikhfa. Kalau ikhfa samar nun mati dan tanwinnya, kalau idhar ya nun mati dan tanwinnya dibaca jelas. Contohnya seperti di sini ya. Khairum min alfi syahr. Perhatikan lagi di ayat di huruf terakhir ini ra ya, dimatikan, kemudian setelah sebelum ro itu ada huruf sukun, ya, kemudian di sebelahnya juga ada huruf berbaris atas, maka ro dibaca kembali tebal, ya. Khairum min alfi syahr, ya, bisa dipahami?
Mantap, ya. Baik, lanjut ayat keempat. Tanazzalul. Ingat, kaidah daripada huruf bertasydid selalu ada tekanan, ada namroh. Ya, karena hakikatnya huruf bertasydid ini adalah dua huruf. Ya, masih ingat ya? Dua huruf, maka dibaca ditekan. Seakan-akan kita membaca dua huruf. Tanazzalul malaikah. Nah, malal ya, tanazzalul lanya 4 harokat. Ini mad apa ini? Mad wajib muttasil karena ada satu dalam hamzahnya ada satu kata. Kalau mad zaid itu hamzahnya tidak dalam satu kata, itu bedanya. Ya, tetap dibaca 4 harokat ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, warru, ronya bertasydid maka kembali ditekan. Ya, warru ya. Warru bukan begitu. Jadi getarannya tidak terlalu banyak. Warruhu fiha. Hu. Pakai ha itu ingat di tengah tenggorokan. Warruhu, hu, tipis sekali ya. Tipis dan lembut. Hu, bah, ya tipis sekali. Warruhu fiha, baru hanya ha besar, ya istilahnya ha besar untuk membedakan antara ha kecil dan ha besar ya. Ha besar itu di pangkal tenggorokan. Ya, seperti kita ketawa ya, ya. Kalau ketawa kan bukan bukan pakai ha kecil ya, tapi pakai ha besar. Seperti itu ya. Jadi warruhu fiha, ha di pangkal tenggorokan. Ya. Warruhu fiha bi'iz. Zal, hati-hati. Mantul, karena zal bukan huruf qalqalah. Harus ada beda antara yang bertitik dan tidak bertitik. Kalau dal kan tidak bertitik, tapi kalau za itu bertitik, maka tidak boleh bi'id. Ya, tidak seharusnya begitu karena ini bukan huruf qalqalah, tapi di sebagian masyarakat kita ada yang baca bi'id. Ya, belum tepat. Ya, bi'id, ya, dan za ini memiliki sifat hamas. Jadi ada aliran napas. Cirinya membedakan huruf yang hamas atau yang mengalirkan napas ini, telapak tangan kita ditaruh di depan mulut kita, akan terasa. Terasa sekali. Napas kita mengalir di telapak tangan kita. Coba ikuti. 1, 2, 3 sampai telapak tangannya begini supaya kalian tahu bahwa ini huruf hamas. 1, 2. Ya, terasa adem ya telapak tangannya. Ya. Ya, udah sikat gigi semua kan adik-adik ya? Udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng, udah pada mandi ya. Udah sikat gigi ya. Baik, lanjut. Bi'izni rabbihim. Ya, mim mati ketemu mim. Apa nih hukumnya? Apa hukumnya? Ikhfa atau idgham, maaf ya. Mim sakin ya, mim mati ketemu mim ya. Atau idgham ya, idgham safawi atau mim sakin ya. Mim mati ketemu mim. Maka didengungkan. Bi'izni rabbihim ya, bihim ya, ditempel mulutnya antara bibir bawah bibir atas, bihim ya, supaya ada nuansa dengungnya di situ. Kemudian lanjut min, nun mati ketemu huruf kaf. Min, nun mati ketemu huruf kaf, ini masuk kaidah ikhfa. Ikhfa adna. Ikhfa adna ini beda dengan ikhfa yang lain, hanya 2 huruf saja, yaitu nun mati atau tanwin ketemu huruf kaf dan qaf, maka dibacanya nun mati dan tanwinnya tidak samar, tetapi malah dibaca eng. Ya, menjadi eng. Nun mati dan tanwinnya manakala ketemu 2 huruf ini yaitu kaf dan qaf, maka menjadi eng. Ya. Contohnya di sini ya. Ming, jadi bukan min ya, bukan nun matinya samar tapi ming, jelas ada hausum ya, dengan sengau di sini. Ming ya, ada berarti bercampur dengan suara hidung. Ming ya, hausum ya. Min kulli amr.
ya, ming, ingat-ingat ming ya, bukan min tapi ming, menjadi ang. Amr, ya ini juga ro-nya sama seperti yang di atas, ya, yaitu dibaca tebal, ya, amr, 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 kalau diputus seperti itu, amr, amr, ya, ya ini hang. Jadi saking pentingnya kita memainkan rahang ini sampai-sampai Ibnu Jazari, ya, ahli qiraah ini mengatakan bahwa perbedaan antara orang yang fasih dan terbata-bata itu adalah sejauh mana dia memainkan peran rahang. Rahang ini, ya, rahang, ya, rahang tebal, rahang tipis ditarik ke belakang, rahang tebal maju sedikit ke depan. Nah ini saking pentingnya dalam membaca Al-Quran ini memainkan rahang, ya, sampai-sampai beda antara orang fasih dan tidak fasih ini sejauh mana dia memainkan peran rahangnya. Masya Allah, ya. Saya ulang, nanti kita putus di ayat 4 ini, ya, ayat 4 ini, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, kemudian balik ke depannya, warru, ya. Jadi rumus mewakafkan atau menghentikan suatu bacaan, manakala bacaan itu belum ada tanda wakaf, maka berhentilah, ya, berhentilah di tanda di huruf-huruf apa namanya, seperti tamarbutoh, ha, yaitu boleh berhenti, ya, atau di kata sambung seperti ila, ala, hatta, qola, kala, itu boleh berhenti. Ya, ini berhenti yang darurat kalau memang ayatnya itu panjang, kemudian kita belum menemukan tanda wakaf, maka berhentilah di tanda-tanda itu, ya. Kala, hatta, ya, ya, ala, bala, hatta, ini kata-kata sambung, ya. Atau juga di simbol-simbol yang lain seperti tamarbutoh, alif jiadah, alif bengkok, ya, itu juga boleh kita berhenti. Ya. Kita mulai kemarin saya mengatakan satu paragraf, yang nggak mungkin, ya. Satu frase atau satu kata sebelumnya. Ya. Warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya. Kemudian ada yang tanya misalnya, min kulli amrin, ada yang baca min kulli amrin salam. Itu boleh nggak Pak Tusi? Boleh, karena di situ ada triple dot, perhatikan. Ada 3 titik di situ, ya, nak, ya, ada 3 titik di situ. Amr itu ada 3 titik, ya, pertama. Kemudian salamun itu juga ada triple dot, ada 3 titik situ. Nah, kalau kita menemukan satu ayat ada tanda wakaf seperti itu, ini tanda wakaf, tanda berhenti, ya, maka pilih salah satu di titik 3 yang pertama atau di titik 3 yang kedua. Tapi jangan berhenti di dua-duanya, tidak boleh. Salah satu pilih. Jadi kalau ada misalnya yang baca min kulli amrin salam, boleh, ya. Kemudian ulang lagi, salamun hiya. Seperti itu cara membacanya. Kalau kita berhenti di tadi, ya biizni rabbihim min kulli amr, itu sudah berhenti di triple dot pertama. Ya, ya. Risikonya kalau kita mau wasol ke salamun, maka, ya, ini harus diikhwakan, ya. Min kulli amrin, karena itu hukum ikhfa, ya kan? Tanwin ketemu huruf sin, ya. Jadi tidak boleh min kulli amrin salam, tidak boleh, karena itu kita ketemu kaidah ikhfa. Rin salam, boleh seperti itu, ya. Nah, untuk lebih amannya berhenti di tempat yang tadi, ya, amr, ya. Warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya, lanjut ayat terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, kita bahas ayat terakhir. Salamun, ya, tanwin ketemu huruf ha. Ini masuk dalam kaidah idhar. Tanwin ketemu huruf ha, ya, maka munnya dibaca jelas, tidak boleh dibaca samar. Salamun jelas, mun, ya, nunnya apa, di ujung lidah nempel. Salamun hiya, pakai ha, hiya. Ya, hati-hati karena ada 2 ha di sini, ada 2 yang mirip, ya, antara ha dan ha, ini ada kemiripan. Hati-hati jangan sama, tapi beda makharijul huruf atau tempat kelurunya beda. Kalau ha di pangkal, kalau ha di tengah tenggorokan. Hiya, hat, ya. Hati-hati juga tanya ada tekanan, karena tanya ada tasydid, maka ditekan, ya, nak, ya. Hatta, ada tekanan di situ. Hiya hatta mapo, ya, mapo. To adalah huruf qalqalah, maka harus di
pantulkan. Qalqalah sugro ya, mapo bukan mate ya. Kalau te tidak termasuk huruf tebal ya. Huruf tebal itu cirinya adalah o, mapo bukan mate ya. Beda kan ya. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Matla'il pakai ain ya, matla'il jangan sama dengan hamzah, bukan matla'il tapi matla'il. Au ya. Ya. Harus latihan ya, huruf ain ini memang banyak yang kesulitan ketika membunyikan huruf ain ini. Maka adik-adik di rumah harus latihan ya. Au, ba ya. Au, ba. Yuk kita ulang huruf ain. 1 2 3. Au, ba. Ya, jadi ain itu memiliki sifat tawasud ya. Jadi masih ada gitu, masih tersisa gitu ya. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jer ya, kembali ra-nya ditebalkan ya. Fajr, jer ya, jer gitu ya. Baik, adik-adik di rumah, mari kita baca sama-sama ya surah Al-Qadar ya, 5 ayat dengan ta'awud terlebih dulu, irama nahwan. Wahid isnain salasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Insyaallah ya, bisa ya. Suratnya cukup familiar, kalian juga sudah hafal, tinggal membenahi panjang pendek, membenahi dengung-dengung ya, seperti itu ya. Terus tebal tipisnya juga jangan lupa ya, insyaallah kalian sudah hafal semua, tinggal memoles lagi. Baik, adik-adik di rumah kita lanjutkan ya, masih ada waktu, kita coba satu surah lagi ya. Silakan dibuka mushafnya, tetap semangat, fokus kembali. Ya, perhatikan surah apa nih? Al-Alaq. Al-Alaq ya, bukan al-alaq ya. Kalau ke tidak tebal, alaq. Ya, ini artinya apa? Segumpal darah. Ini wahyu pertama yang diturunkan ya, yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Iqra, bacalah. Baik, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, perhatikan huruf pertama. Ya, hamzah ketemu huruf qalqalah qaf, maka bukan ike tapi iqo. Iqo ya, ike ada yang soalnya yang baca begitu, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan begitu ya, karena ke bukan huruf tebal, karena qaf ini masuk dalam huruf istilah, huruf tebal dan punya sifat qalqalah, maka karakter tebal dan karakter qalqalahnya harus dimunculkan. Iqo ya, ya bulat, rahang maju. Iqo ya, iqo ra bis ya, hati-hati ada sin mati di situ, bis ya. Sin ini memiliki sifat tafasi ya, berdesis juga hamas ya, bis ya. Jadi aliran s-nya, desisnya tuh jangan dihilangkan ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabb, banyak ada tekanan karena dia bertasydid. Rabb
ya, rabbikal ladzi, ya. Ladzi bukan za ya ini ya, ada titik ya. Ladzi itu di depan za itu ada ya sukun. Berarti za-nya dibaca dua ketuk, ya. Alladzi khalaqo, alladzi khalaqo, ya. Oke, lanjut. Ayat 2. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, kha, ya, hati-hati, kha, ya, jangan sampai berbeda bunyi. Gha, ada yang baca kha juga ya. Gha, antara gha dan kha kurang jelas, maka harus dijelaskan. Khalaqal nah, nunnya kembali disamarkan karena nun mati ketemu huruf sin. Apa hukumnya, namanya kaidahnya apa adik-adik? Ikhfa. Ya, pokoknya yang samar-samar itu namanya ikhfa. Ingat ya, yang samar-samar itu namanya ikhfa. Yang jelas-jelas namanya apa? Idhar. Ingat itu. Biasanya juga ada materi seperti itu ya Bu ya, Bu Guru? Ada kan? Di pelajaran apa itu? Al-Quran ya, ada pelajaran tajwid. Nah, sehingga nanti ikut kajian ini pemahaman kalian tentang kaidah tajwid semakin mantap. Siap ya? Masya Allah. Ya, jadi nun mati ketemu huruf sin disamarkan. Ya, al-insanu min. Nah, nun mati ketemu ain. Apa ini? Idhar. Berarti nun matinya harus jelas ya, tidak disamar lagi dong, karena huruf idhar tuh ada 6 kan? Masih ingat enggak? Coba ingat. Pokoknya huruf idhar itu ada 6 yang tempat keluarnya di tenggorokan semuanya itu. Ada 6 itu. Yaitu apa? Kho, go. Ini di sini ya, di atas nih. Kho, go itu. Kemudian apa? Ha, a di tengah nih, tengah tenggorokan. Paling bawah nih pangkal, ha sama a sama hamzah. Nah, itu huruf-huruf idhar ada 6. Maka kalau nun mati dan tanwin ketemu 6 huruf itu, nun mati dan tanwinnya harus dibaca jelas. Loh, lalu kalau ikhfa gimana Pak Tusi? Ikhfa juga ada hurufnya, banyak malah 15. Loh, susah yang hafalnya Pak Tusi? Enggak usah dihafal. Ya, enggak usah dihafal, nanti lama-lama hafal sendiri. Ya, pokoknya sisa dari idhar tadi. Ya, sisa dari idhar, ya. Kemudian ditambah apa? Sisa dari guna. Guna itu ada 4, mim nun wawu ya. Sisa dari satu lagi iklab, ba. Udah, selebihnya adalah huruf ikhfa, tasa ya. Itu gampang ya. Ya. Baik. Insyaallah ya, semakin mantap kalian ilmu tajwidnya nanti insyaallah. Ya. Alaqo ya. Al insana min alaqo. Hati-hati, bukan alaq tapi alaqo ya. Rahang bawah maju, alaqo, bukan alaq ya. Ko. Ya. Baik. Lanjut ayat ketiga. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Ya, kembali huruf qaf, kita ketemu qaf qalqalah ya dalam keadaan sukun. Jadi huruf qalqalah ini memantul manakala dia sukun atau dia mati. Kalau tidak mati atau tidak disukun, qalqalahnya tidak berfungsi ya. Jadi memantul itu manakala hanya ada tanda sukun atau dimatikan ya. Jangan tidak disukun memantul, nggak boleh ya. Iqra wa rabb. Nah, kembali banyak ada tasydid, maka banyak ditekan. Wa rabbukal akram. Wah. Akram. Ya. Kaf ini memiliki sifat hamas. Ya, coba pegang lagi apa telapak tangannya didekatkan di mulut. Ak. Wah, desis ini ya, desisnya berlebihan ini mic-nya. Ak. Ya, itu tandanya kaf ini memiliki sifat hamas. Ya, ada aliran napas yang mengalir. Ak. Begitu ya? Ya, jadi bukan ak. Tidak. Nah, kalau ak berarti tidak ada sifat hamasnya. Ak. Ya. Baik. Ya. Akram. Ini biasa, insyaallah bisa ya. Kemudian ayat selanjutnya ayat 4, alladzi 'allama bil qalam. Ya, alladzi pakai hamzah, alladzi 'allama pakai ain, 'allama bil qalam.
qalam. Hati-hati jangan pakai kaf tapi pakai qaf. Qalam, bil qalam, ya. Insyaallah aman ayat 4 ini, ya. Kemudian ayat 5. 'Allamal insana ma lam ya'lam, ya. 'Allamal ini huruf pertama ain, 'allamal lamnya ditekan, 'allamal, 'allamal in, ya. Kembali nun mati ketemu huruf sin, maka nun matinya disamarkan. Ya, lidahnya tidak nempel, ya, renggang. Ya. 'Allamal insana ma, mimnya 2 harokat, malam ya'lam. Mim mati selain ketemu mim, selain ketemu ba, maka mim matinya tidak boleh didengungkan. Contohnya di sini, ya. Bukan 'allamal insana ma lam. Saking mantapnya, ya. Malam, tidak boleh. Ini idhar safawi, ya. Ya, bukan idgham safawi tapi idhar. Jadi mimnya harus dibaca jelas. Ma, ya, tidak ada dengung di situ. Ya, tidak ada idgham. Tidak masuk dengung, ya. Malam ya, ain sukun kembali ya, bukan ya. Kalau ya seperti hamzah sukun, ya. Kalau hamzah sukun memang harus ditahan karena dia memiliki sifat jahar, ya, atau syidah juga, ya. Ya, kalau ain ada sifat tawasud, ya, lam, ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam, ya. Oke, insyaallah baik. Lanjut. Ayat ke-6, kalla innal insana layatgha, ya. Kalla, lanya ada tasydid, kalla 4 harokat, itu mad iwaz, ya. Kalla in, ya, nunnya bertasydid maka masuk idgham bi guna, didengungkan. Kalla innal insana layatgha. Insa, kembali nun mati ketemu sin. Apa hukumnya? Ikhfa, nun matinya disamarkan, ya. Ini banyak ya kita ketemu di sini hukum-hukum ikhfa, ya. Banyak sekali, gunah juga banyak di sini. Nah, insana, al insana la yatgha. Kembali to dalam keadaan sukun, maka harus memantul, tul, ya, memantul, ya. La yatgha, bukan la yata, la yatgha, ya. Gha, bukan kha, ya, gha. Ya, ini tetangganya, gho sama kho itu sama tempat keluarnya, tetangga kho sama gho, ya. Kalla innal insana layatgha. Ya, baik. Lanjut. Ayat ke-7. Ya, kemudian nih ayat ke-7, ar-ra'ahustaghna. Setelah huruf hamzah ada nun sukun. Kemudian setelah nun sukun ada ro bertasydid. Ini kaidah apa nih? Idgham bila guna. Bila, la itu tanpa, tidak pakai dengung. Jadi tidak boleh dibaca, ya. Tidak boleh bergetar ronya, atau annya dibaca juga tidak boleh. Abaikan nunnya, nun mati abaikan. Tembak ronya. Ya, langsung kita tembak ronya, nun matinya abaikan. Ya, ini hukum daripada idgham bila guna. Ya, jadi ronya tidak boleh ditahan lama-lama. Ya, karena hukumnya tidak boleh didengungkan. Nunnya abaikan, tembak ronya. Ar-ra'ahustaghna, taghna, ya. Ghain ini adalah huruf isti'la, yaitu huruf tebal. Maka sebelum huruf tebal ini, gha ini adalah huruf tipis. Maka kaidahnya adalah tipiskan huruf tipis, tebalkan huruf tebal. Jangan sampai huruf tipis ini terbawa huruf tebal yang di depannya. Ini yang sering terjadi begitu di masyarakat kita, ya. Jadi bacanya kadang ada yang baca ar-ra'ahustaw, tanya ikut tebal. Padahal tak ini adalah huruf tipis. Maka cara membacanya gunakan rahang tipis. Tersenyum dulu, baru tembak bonya dengan menggunakan rahang tebal. Tahu, ya, bukan tahu, langsung tebal semuanya. Tidak seharusnya seperti itu.
Ya, ada beberapa masyarakat kita membaca gitu. Jadi terpengaruh oleh huruf yang tebal yang di depannya. Tahu, tipis dulu, baru tembak huruf goy yang bersukun. Tahu, 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 ya, tahu. Seperti juga di Al-Fatihah, mau, bukan mau, bukan mau, mau. Tipis dulu, baru rahang tebal dipakai. Ar-ra'ahu stawna, tawna, ya, tawna, ya. Gitu ya, bisa dipahami adik-adik ya? Ya, jadi kalau huruf tipis cirinya apa? Rahang tipis dengan apa? Dengan tersenyum. Ya, ya, rahang tebal sedikit mencucu, ya. Ini rahang tuh ini ya. Ini tuh rahang ya. Jadi agak maju ke depan. Baik, lanjut ke ayat 8. Inna ila rabbika ruj'a. Ya, inna nunnya bertasydid maka masuk dalam kaidah idgham bi gunnah, ditahan 2 harokat minimal dengungnya. Inna ila, lanya 2 harokat, ila bukan inna ila rabb, bukan inna ila rabb. Nah, banyak ada tasydid maka ada tekanan. Rabbikar, kembali rohnya ada tasydid maka roh juga ada tekanan. Ya, rabbikar ruj'a, ya, ruj'a, jimnya adalah huruf qalqalah dalam keadaan sukun maka harus dipantulkan. Ruj'a, gitu ya. Saya ulang ayat 8. Inna ila rabbikar ruj'a, inna ila rabbikar ruj'a. Ya, Masya Allah, bisa dipahami ya adik-adik ya? Baik, lanjut ya. Ayat ke-9. Ya, ini tidak ada tasydid ya. Ar-ro'a, ya. Ar-ro'aitan ladzi yanha. Ar-ro'aital, ya. Ar-ro'aital, lamnya ada tasydid. Ar-ro'aital ladzi yanha. Yanha. Kembali kita ketemu nun mati, ketemu huruf H. H itu huruf di tenggorokan, termasuk dalam kaidah idhar. Maka nun matinya dibaca jelas. Yanha, yanha, ya. Ara'aital ladzi yanha. Begitu ya. Aman insyaallah ini. Kemudian ayat 10. Abdan idza shalla. Abdan, banyak sukun, maka ba ini huruf qalqalah yang termasuk dalam qalqalah sugro karena letaknya di tengah. Abdan, dan tanwin ketemu hamzah, maka ini juga berlaku huruf idhar. Dannya dibaca jelas, ya. Abdan idza, di depan da ada mad, ya, ada alif, itu berarti dzanya nilainya 2 harokat atau 2 ketuk. Ya, abdan idza shalla, shalla, ya. Shalla, ya, lamnya bertasydid shalla, ya, shalla. Insyaallah aman. Baik, lanjutkan ayat 11. Ara'aita in kana 'alal huda. Ya, ara'ai, ya, madlin. Kemudian nun mati ketemu huruf kaf. Ing lagi ya, ingat ya. Ini ya ikhfa adna. Ya. Ya, nun mati menjadi eng kalau ketemu huruf kaf dan qaf, ya. Menjadi eng. Ara'aita in kana 'alal huda. Yes, aman. Baik, lanjut. Ayat 12. Au amara bittaqwa. Ya, au. Ini lembut, au. Ini juga lin, au. Ya, au, ai. Au itu adalah lin yang dibaca dengan lembut. Au amara bittaqwa. Bit ada tasydid tanya, maka ada tekanan. Bittaqwa, bukan bittaqwa tapi taqwa karena qaf huruf tebal, ya. Jangan dilupakan itu. Au amara bittaqwa. Aman. Baik, lanjut ayat ke-13, 13. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ketemu lagi, ya, ikhfa adna. Ya, nun mati ketemu kaf, maka nunnya menjadi eng, berdengung, ya. Ara'aita in dzanya ada tasydid maka ada tekanan.
kadzdzaba wa tawalla. Insyaallah aman ya. Ya, kembali fokus lagi. Ayo, belum selesai. Ayo, semangat lagi. Mana adik-adik? Mana semangatmu? Gitu dong, tangannya gini. Mana semangatmu? Mantap. Ya, sebentar lagi insyaallah ya. Ra'ata in kana 'alal huda. Ayat ke-14. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam, mimnya mati, ketemu huruf ya. Ini mimnya berarti tidak didengungkan. Ini idhar safawi. Alam biasa, ya. Alam ya'lam, bukan alam, bukan, ya. Alam ya'lam. Ini baru, mim mati ketemu huruf ba. Ya. Ya, ini ikhfa safawi, maka mim mati ketemu huruf ba harus didengungkan, ya. Mim mati ketemu mim harus dengung, mim mati ketemu ba harus dengung, mim mati tidak ketemu dua huruf itu, ya, maka tidak boleh ditahan. Itu rumusnya, ya. Itu rumusnya. Ini hukum daripada mim sukun atau mim mati, ya. Alam ya'lam bi Allah yaro, ya. Bi an, kemudian nunnya juga bertasydid, maka idgham bi gunnah. Jadi dua kali dengung di sini, ya. Alam ya'lam bi an. Ya. Enak sekali kalau kalian bisa mencengkok membuat irama, di situ kesempatan untuk mengayun irama, ya. Alam ya'lam bi anna Allah yaro, ya. Ayat 14 aman. Ayat 15. Kalla, kalla, lamnya bertasydid. Kalla, lanya dua ketuk berarti, ya. Lam alif itu, ya. Di depan lam itu ada alif, ya. Kalla, ada dua ketuk nilainya, dua harokat. Kalla la illam, nun mati ketemu lam, ketemu lagi kaidah idgham bila gunnah, ya. Kalla la illam, ya. Mim mati ketemu ya, ya, idhar safawi. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nah, perhatikan. Di situ kita ketemu tanwin, kemudian ada ba, di atasnya ada mim kecil. Itu namanya apa? Kaidah apa? Ada yang ngerti? Ada yang masih ingat? Pelajaran tajwid? Iqa, lab, ya. Ya. Nunnya melebur menjadi mim. Ada dua pendapat ini, Bapak Ibu, ya, juga adik-adik, bahwa iklab ini tidak boleh bibir kita merapat, tapi ada spasi, ya, ada spasi. Jadi tidak boleh merapat, ya. Ada spasi, seakan-akan satu kertas itu bisa masuk. Ya, jadi tidak boleh rapat banget, ya. Ada spasi di situ, ya, ada jarak, ada jeda, ya. Ya. La ya, apa? Kalla la illam yantahi lanasfa'an fa'am, ya, bukan fa'am, ya. Sementara di masyarakat taunya nempel semua bibirnya. Tapi ada pendapat yang lain seperti itu. Jadi ketika iqlab ini bibir kita ini ada ruang sedikit, ya, satu kertas bisa masuk. Ya, artinya tidak rapat banget gitu, ya. Ini kaidah daripada iqlab. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya, nunnya ada tasydid, nasiyah. Ya, aman insyaallah. Ayat 16. Nasiyatin, ya, ketemu lagi tanwin ketemu kaf maka menjadi ang. Nasiyatin kadibatin khoti'ah. Hati-hati. Jangan ikut menjadi ang semua nih. Kadibatin, ya, ikut jadi ang juga nih. Tidak. Kalau tanwin ketemu huruf kho, idhar, tinnya jelas. Karena ada di antara kita juga membaca seperti itu, ya. Masyarakat di bagian masyarakat kita, sebagian ada yang baca ikut-ikut menjadi ang semua. Nasiyatin kadibatin. Tidak. Itu kho itu adalah kalau ketemu tanwin atau nun mati idhar, tinnya dibaca jelas. Nasiyatin kadibatin khoti'ah. Khoti'ah, hati-hati, huruf istilah, huruf-huruf tebal dalam keadaan kasroh biasanya berubah huruf, ya. Khoti'ah menjadi huruf ta, tidak boleh.
akan merusak makna. Ini sangat fatal. Ini dalam kaidah tajwid namanya lahan jali, ya, kesalahan yang jelas, kesalahan yang nampak. Nah, hati-hati. Termasuk juga sod. Sod dalam keadaan kasrah jangan dibaca si, tapi si. Si, karakter tebalnya harus ada. Nasi, nasi, bukan nasi, bedakan. Kalau sin kan meringis, itu kan rahang tipis, ya kan? Nasi itu pakai sin. Tapi kalau sod rahang tebal, nasi, nasi, nasi. Tapi tidak seharusnya monyong banget nasi. Wah, enggak begitu. Karena ini bukan huruf bibir ya. Nasiyatin kadibatin khoti'ah. Ti, bukan ti, bukan ta ya, tapi ti, tebal. Hati-hati ya. Kecuali 3 huruf. Ketika huruf tebal itu dalam keadaan kasroh, tidak dibaca tebal. Misalnya qi itu tidak qi tapi qi biasa. Khi tidak dibaca khi tapi khi biasa. Ghoin juga bukan dibaca ghui tapi ghi. Ya. Jadi ketebalannya berkurang 3 huruf itu manakala dalam keadaan kasroh. Selainnya tetap tebal meskipun dalam keadaan kasroh atau berbaris bawah i ya, tetap tebal. Lanjut, tinggal 4 surat lagi. Falyad'u nadiyah, falyad'u nadiyah, yada dalnya qalqalah sukun maka dipantulkan. Falyad'u nadiyah. Ya. Lanjut. Sanad'uz zabaniyah. Zainya ada tasydid maka ada tekanan gitu ya. Sanad'uz zabaniyah. Lanjut. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Hati-hati di sini. Banyak kita temui qalqalah, ada 3 qalqalah di sini ya, jangan sampai tidak memantul. Kalla, boleh berhenti ya sejenak. Kalla la tuti', ketemu to berkasrah maka jangan berganti ta. Tuti'hu wasjud waqtarib. Jelas qalqalahnya ya. Saya ulang ayat terakhir, ayat 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Alhamdulillah, Bapak Ibu Guru juga ada di rumah serta ayah bunda. Telah kita selesaikan 2 surah sekaligus ya, Al-Qadar dan Al-Alaq. Mari kita ulang dari surat pertama ya. Dari surat pertama. Apa Al-Qadar dulu? Al-Alaq dulu. Al-Alaq dulu ya. Satu-satu kemarin juga begitu ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية
كلا لا تطعه واسجد واقترب. Masya Allah. Kita ulang dari Al-Qadar, kemudian lanjut dengan Al-Alaq. Dua surat sekaligus dia ya. Siap? Tetap fokus, tetap semangat. Ayo, dibuka lagi mushafnya. Ayo, fokus lagi, jangan tengok kanan, tengok kiri. Tengok depan saja adik-adik ya. Fokus, fokus. Yuk. Bismillah ya. Wahid, isnan, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairum من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bi rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru juga adik-adik di rumah beserta ayah bunda telah kita selesaikan, telah kita pelajari, kita perbaiki surat Al-Qadar dan Al-Alaq. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita makin hari makin baik. Maka tetaplah istiqomah mengikuti kajian ini adik-adik di rumah ya. Tetap semangat untuk mengikuti setiap Jumat pagi. Terima kasih atas kesediaan adik-adik, atas kebersamaan kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ada baiknya semata-mata datang dari Allah. Apabila ada kekeliruan atas kekhilafan saya tentunya mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi anak-anakku sekalian, sudah kita ikuti bersama-sama Tahsinul Quran untuk materi pada pagi hari ini, surat Al-Qadar dan surat Al-Alaq. Insyaallah pada edisi depan kita akan lanjutkan lagi untuk materi-materi yang lain. Setelah acara ini anak-anakku sekalian, jangan lupa, jangan kemana-mana
untuk pengumuman lomba Gebiar Merdeka dan Pekan Muharram akan kami sampaikan nanti di akhir setelah kami tutup. Dan yang berhak mendapatkan juara 1, 2, dan 3 akan memperoleh piagam penghargaan dan uang pembinaan yang nanti penyerahannya insya Allah akan kami beritahukan kemudian setelah acara ini untuk teknis penyerahannya. Dan anak-anak sekalian, marilah kita syukuri bersama-sama untuk pertemuan pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita saksikan pengumuman Gebiar Merdeka dan Pekan Muharram. Selamat kepada yang juara dan yang belum juara. Jangan bersedih, masih banyak kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah para pemenang perlombaan Pekan Muharram 1442 Hijriah dan peringatan ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta. Lomba hafalan hadis. Dia Sakila Dewi, kelas 1C. Dan teman-teman jangan Muhammad Iqbal Ihsan Widayah, kelas 1B. Sofia Zafira Fatima Sahadewa, kelas 1C. Lomba Tangkas Al-Barki. Riza Erlan Haidar Prabaswara, kelas 2. Adna Rizkupa, kelas 2C. Lomba Tartil Quran kelas 3. Hansadia Fakhira, kelas 3. Ahnafur Razan Pratama, kelas 3C. Sakila Khairiyah, kelas 3B. Lomba Tartil Quran kelas 4. Muhammad Farhan Nur, kelas 4A. Radika Mazayo Prayudi, kelas 4D. Faiz Arroyan Saputra, kelas 4D. Lomba Tartil Quran kelas 5. Ahmad Afnan Kamil, kelas 5C. Naila Faizadia Widianto Putri, kelas 5B. Khafifah Zahra Khairani, kelas 5B. Lomba Tartil Quran kelas 6. Alifah Nurhana Nabila, kelas 6C. Hafid Tahta Rilda, kelas 6D. Nur Amri Yahya, kelas 6A. Lomba Mewarnai. Janandra Karana Kurnia Putra, kelas 1C. Muhammad Joyvaniko Iqbal Saputra, kelas 2C. Paras Naban An-Nafis, kelas 3A. Lomba Gambar Bercerita. Lingga Ardian Sanggatama, kelas 4C.
Indira Mesya Prastika, kelas 4A. Eva Lutfia, kelas 4B. Lomba foto keluarga merdeka. Muhammad Ren Syakalivi, kelas 1A. Muhammad Rainer Al-Fatih, kelas 1C. Radika Fazayo Prayudi, kelas 4D. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang.
Curah